Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini market tambah merah ya. Tadi pagi masih berapa? 92.000 ya. Sekarang BTC di 88.000 ya. Waduh ya. Luar biasa. Dan yang seremnya apa? BTCD-nya itu loh. BTCD-nya masih hijau. Jadi artinya alts-nya cenderung lebih parah. Nggak semua ya. Ada kayak BNB nggak terlalu lebih parah nih. Tapi ya lu bisa lihat sendiri lah. Udah cukup banyak yang double digit nih sekarang di top 10 ya. Nah, selanjutnya reminder dulu bahwa nanti malam ya jam 10 kita akan ada data penting. Jadi hati-hati, akan ada CB Consumer Confidence. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 10 pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat lo yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, next kita lihat dulu kondisi BTC ya. Wah, gila nih. Lagi dibombardir nih si BSB ya. Sekarang lagi sedikit di bawah dari BSB. Tapi ingat ini adalah weekly ya. Jadi ya kita masih ada 5 hari 15 jam lagi. Kalau sampai hari Senin minggu depan weekly close di bawah, ya harus ada siap-siap nih ya. Kemungkinan kita bisa mendapatkan momentum yang lebih bearish begitu ya. Ya tapi entar lah, itu masih lama, jadi nggak usah keburu-buru, santai aja, waktunya masih panjang. Kita lihat nanti saat sudah weekly close-nya. Karena kalau mau ngomong week itu banyak juga ya. Hanya week saja dan ujung-ujung naik lagi tuh udah sering terjadi kayak di sini gitu ya. Jadi jangan dulu kita tebak-tebakan sebelum terjadi close ya, sebelum terjadi weekly close-nya gitu ya. Oke, untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya, kondisinya itu ya masih ya lu bisa lihat sendiri BTC kembali mendominasi begitu ya. Balance sheet ya masih sama, masih cenderung turun loh. Kita bisa lihat di sini ya, masih cenderung turun. Jadi ya kita masih permasalahannya itu kurang liquidity gitu ya. Money supply-nya masih belum membekak begitu ya. US masih cenderung nggak berani mengocorkan uang ya. Sudah, kalau masih begitu ya susah. Orang-orang akan cenderung nggak berani mengambil resiko lebih di altcoins begitu ya. Oke. Langsung aja kita masuk ke komen pertama dari Bulan Malam. Astaga, gua cuman BTC bang, nggak ada alts. Tapi gua salah ternyata ya. Oh, ini kemarin ya yang urusan itu udah 14 kali ini. 14 kali DCA katanya ya dari tanggal 2. Karena pas kena buy limit saya beli lagi dan beli lagi bang. Alhasil saya beli 3-4 kali di struktur yang sama. Wah, 3-4 kali overkill ya. Tapi nggak apa. Jadi kan udah belajar ya, katanya pantas abis pelurnya. Makasih bang jawabannya, sehat selalu dan keluarga, amin. Salam tabur tuai juga, mantap ya. Oke, ini moga-moga sekarang tetap akumulasi ya, harus konsisten terus nih ya, dikasih kesempatan untuk akumulasi aja begitu. Selama safety belt masih dipakai ya tenang-tenang aja ya. Next, dari orang kita ya. Bang, please tolong baca komenan ini. Buat yang baru masuk ke BTC baru-baru ini, apakah masih ada harapan bang? Soalnya gua masuk bulan Desember tanggal 24, average di harga 97 ribuan. Sekarang masih floating minus. Gini, gua tanya dulu, apakah lu melanggar 3 golden rules nggak? Lu pakai uang panas nggak? Kalau nggak, oke. Kedua, over leverage nggak? Yang ketiga, lu mikirnya jangka pendek atau jangka panjang? Kalau mikirnya jangka pendek, ya susah. Begitu ya. Dan kalau kita ngomongin statistik ya, kita sudah bahas di DCWT sesi pertama di sini nih ya. Sorry, ini yang kemarin ya, sorry, berarti tadi pagi ya, yang tadi pagi kita bahas, tapi nggak apa, kita ulang lagi sedikit ya. Jadi dari cycle ke cycle lu bahkan bisa tarik sampai 2010. Datanya menunjukkan ya, kalau kita ngomongin secara teori cycle ya, di post halving year ya, tahun setelah halving ya, kita akan berhenti itu di kuartal 4 begitu ya. Itu bahkan terjadi juga di cycle kemarin di mana cukup dramatis. Di sini udah banyak sekali orang teriak-teriak bahwa udah nih abis bear market nih, kita kecepetan bear marketnya ya, nggak kayak biasanya begitu. Taunya apa yang terjadi? Naik lagi dan berhenti di mana? November. Ya, jadi teori 28 November kembali berlaku ya, kembali lagi di kuartal 4. So for now ya sama aja kalau menurut gua. Ya kita terus akumulasi, terus hold sampai ya kuartal 4 atau amit-amit kalau sampai weekly close 2 kali di bawah dari MA50 ya. Jadi kayak gini nih contohnya nih. Nih 2 minggu di bawah nih, 1 2 udah tamat, selalu masuk bear market udahnya ya. Itu aja. Selama masih di atas MA50, belum terjadi 2 weekly close di bawah dari MA50 ya. Sorry, bukan 20 tapi MA50 ya, yang warna biru ini. Ya sudah, kita tunggu saja sampai kuartal 4 2025 ini. Ya,
yaitu kuartal 24 post halving year gitu ya. Next. Dari Bro Joestar, baru dibahas kemarin, bener langsung kejadian ke BSB. Ilmu Mak Toshi dan tim emang bukan main. Power of data dan statistik bukan dukun kayak minus tuk. Ya minus tuk, oke. Ya pokoknya gini lah ya. Itu indikasi ya kita lama di situ ya. Ya ujung-ujungnya kalau lama ada potensi cukup besar untuk ya retest dan akhirnya beneran terjadi. Begitu ya, lagi-lagi bukan karena wah Bang Toshi tahu nih besok mau kemana. Enggak, gue nggak tahu besok mau kemana. Ya nggak tahu. Cuman ya dari statistik yang kita punya ya menunjukkan ada potensi ke sana. Dan akhirnya kena. Ya udah, gitu aja sih ya. Lagi-lagi orang yang punya data fakta statistik tuh mungkin bisa terlihat kayak wow gitu ya. Kayak dewa ya. Itu sama kayak mungkin orang zaman dulu gitu ya. Manusia purba dikasih lihat kita bisa nyalain api pakai korek gitu. Wah, mereka bingung. Wah, gue buat nyalain api harus digosok-gosok tuh. Kayu digosok-gosok sampai kayak orang gila ya. Atau nyari batu, flint gitu ya. Buat nyalainnya setengah mati. Ini orang kok bisa ya? Wah, kayak magis gitu ya. Kayak dukun. Padahal nggak, sebenarnya ada teorinya gitu. Ada sainsnya gitu. Nah, cuma mereka belum mengerti aja. Begitu ya. Mantap. Next, dari mana nih? Dari si Guru Kurama. Wah, ini apakah nonton Naruto ya? Bang Toshi, mau nanya nih. Kata Bang Toshi kan jangan pakai uang panas. Yes, itu aturan pertama ya. Nah, tapi kalau misal gue ambil pinjaman di bank 300 juta. Waduh, dengan bunga tahunan 900 juta, gila. 9 juta. Aku 9 juta sih. 9%. Sorry. 9%. Ibaratnya saya ambil jatah gaji saya untuk 10 tahun ke depan. Oke. Duluan untuk ikut bull market di 2025 ini. Masukkan BTC 80%, DCA per hari ini 25 Februari, tiap hari 1-2 juta, dan sisanya cash atau USDT untuk jaga-jaga kebutuhan hidup. Menurut Bang Toshi masih bijak atau enggak kayak gitu? FYI saya pegawai tetap. No, ya jangan. Itu melanggar aturan pertama. Lu pakai duit panas ya. Ya secara matematika mungkin wah bisa nih ya, perkembangan dari BTC kan dari tahun ke tahun segini rata-ratanya. Wah, harusnya bisa ya. Nah, tapi kita harus sadar dulu bahwa apa? Kita harus sadar bahwa kita nggak tahu persisnya masa depan seperti apa. Ya teori cycle bener, dan sampai sekarang akuratnya tuh masih sangat serem. Ya gue pribadi kadang-kadang kalau ngelihat gitu kayak merinding sendiri, kok bisa ya seakurat ini gitu ya. Tapi menurut gue at some point itu juga akan break dan kita nggak tahu kapan masalahnya. Nah kalau melakukan ini ya lu udah compromise menurut gue. Itu bahaya. Udah compromise dimana nanti kalau sampai ternyata ada beda sedikit dengan teori cycle, lu bakal panik. Begitu. Dan kalau udah pakai duit panas itu nggak tahu kenapa kita yang sangat logis pun bisa tiba-tiba jadi sangat emosional. Begitu, karena tahu bahwa oke, kita ada bunga nih. Kita ada bunga yang harus kita bayar. Begitu. Dan itu menurut gue yang sering kali menjadi downfall dari banyak para investor bahkan yang level besar, level dunia. Kayak seperti Ray Dalio pun, dia hancur kenapa? Leverage dulu ya. Dia over leverage, dia pinjam uang karena dia yakin bahwa ya pinjamnya bukan kayak ke bank buat kita KPR gitu enggak ya, tapi dia dalam bentuk derivatif begitu ya, dalam posisi futures atau kalau nggak salah option ya, antara option atau futures lah ya. Nah dia buka posisi nge-short market gede-gedean karena menurut dia akan krisis, taunya nggak kejadian, habis dia. Begitu. Itu padahal dia orang pinter dan menurut gue itu luar biasa ya. Tapi ya itu pembelajaran kita, kalau kita pakai duit panas itu sering kali kayak ada setannya. Begitu. Yang tadinya kita logis, normal otaknya bisa tiba-tiba jadi sengklek gitu ya. Tiba-tiba jadi otak pejudi. Begitu. Jadi gue tidak sarankan, lebih baik lu pakai duit dingin aja. Begitu. Lebih baik pakai duit dingin, tenang ya. Hidup udah banyak stresnya, jangan nambah stres lagi. Begitu ya. Next, dari Suratman I4R ya. Aku BTC turun sampai peluru habis bang. Kalau pinjam enggak, jangan ya, jangan pinjam uang untuk dimasukkan ke BTC, jangan. Kalau habis peluru, tunggu aja dulu sampai gajian, sampai keluar bonus, sampai keluar ya penghasilan, baru sisihkan lagi untuk akumulasi. Begitu. Waduh bang, tapi nanti kesempatannya hilang. Ya udah, mungkin belum rezeki. Ya udah gitu aja, nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting harus pakai duit dingin. Kalau udah pakai duit panas, beresiko begitu ya. Even kayak Michael Saylor, gue nggak setuju sebenarnya Michael Saylor. Ya tapi siapa gue nggak setuju sama dia. Tapi ya maksudnya kalau gue pribadi, kalau gue punya perusahaan kayak Michael Saylor, I wouldn't do that. Ya karena dia akan nge-put
extreme apa namanya? Extreme pressure ya. Dan apa namanya ujung-ujungnya ya udah cukup banyak lah kasus-kasus, bahkan orang-orang investor-investor yang legendary pun bisa hancur karena ya pakai uang panas begitu. Jadi walaupun benar Michael Saylor gue suka dengan berbagai macam pandangan dia mengenai Bitcoin, tapi untuk dia ya sebenarnya dia bukan pinjam duit ke bank ya, dia tuh jadi kayak kalau gue nggak salah baca tuh, jadi dia kayak nge-issue some bonds gitu ya, bonds or share dari company dia untuk beli Bitcoin ya. Ya sebenarnya kalau mau ngomong ya itu dasarnya utang gitu ya. Tapi yang dijadiin collateral itu kayak perusahaan dia lah, kasarnya seperti itu ya. Itu very simplified-nya ya. Tapi ya menurut gua udah kayak gitu, itu udah masuk ke aturan, itu udah antara dua inilah, antara aturan 2 sama 1. Antara over leverage dan juga itu apa sih namanya satu lagi pakai uang panas begitu. Jadi no lah, jangan ya. Next dari Garovas. Bang Toshi mau tanya dan ingin belajar. Dana alokasi BTC Alt 7030 kenapa harus fondasinya menggunakan BTC? Karena kalau nggak menggunakan BTC ya kayak kemarin tuh minus 90, minus 80. Orang-orang yang menggunakan BTC sebagai fondasi cenderung selamat. Dan kalau mau dilihat ya, bahkan sekarang kan aduh kesannya aduh ini hancur banget loh. BTC ini wah hancur. Padahal kalau kita lihat dia baru minus berapa? 18%. Kita lihat beberapa alts saja. Nggak usah yang aneh-aneh deh. ETH aja. ETH kan termasuk salah satu alts yang besar market cap-nya. Dia sudah minus sebesar 41% dari di Desember kemarin. 41% loh. Nggak main-main ya. Beberapa yang lain lebih parah ya. Kayak contoh yang lebih parah tuh kayak Matic ya. Matic ini udah benar-benar contoh yang aduh ya. Kita bisa lihat di sini dari wah ya dia terus-terusan drop lah ya. Jadi kalau ditanya kenapa harus BTC yang besar, karena BTC secara drawdown akan cenderung lebih kecil dibandingkan alts in general. Kalau mau cherry pick ya ada aja kayak Om mungkin lebih nahan. Wah bang ada nih Om, ya Om tuh satu dari berapa ribu gitu, dan itu pun nih orang banyak yang berpikir lihat tuh baru drop kecil tuh cuma ngelihat chart tapi nggak narik berapa minusnya. Nih waktu ditarik banyak yang kaget. Cuma drop segini minusnya 15% ya? Cuma beda tipis ya sama BTC. Iya, karena memang alts itu sangat volatile. Begitu ya. Jadi itu alasannya kenapa harus BTC yang jadi fondasi bukan alts begitu. Karena kalau lo pakai alts ya siap-siap volatile gila ya. Kalau volatile ke atas senyum, kalau ke bawah nah itu yang sakit perut ya. Apa yang harus dilakukan jika 30% di alts tersebut turun? Sudah coba buka-buka video Bang Toshi, belum nemu jawabannya. Terima kasih sebelumnya Bang. Nah gini, kalau sampai ini minus, ini ketahan sama BTC. Gitu. Jadi misalkan lo 70-30. Kalau cuma BTC doang kan berarti lo purely cuma minus sekarang, berarti ya kayak tadi berapa sih? 18%, 17%? Coba. Ya 18%-an kan. Nah mungkin kalau lu 30%-nya alts gitu ya lu bisa jadi minusnya 20 atau minusnya 30% begitu. Ya jadi tugasnya supaya overall portfolio kalau sampai merah pun nggak sampai benar-benar masuk ke dalam neraka paling dalam gitu kasarnya, masih ketahan lah. Ada yang coba berusaha untuk nahan yaitu si BTC-nya. Karena dia yang besarnya di portofolio lo begitu. Kalau portofolio gedenya alt semua, BTC-nya ketarik malah begitu. Ya, oke, itu kurang lebih jawabannya. Next untuk Aldo AZN ya. Kotoshi mau tanya, liquidity belum ada itu maksudnya liquidity yang dari market atau gimana? Sebelumnya kan udah banyak kayak dari berita Trump buat koin, terus Melania, terus Libra, Rug Pull, itu apa belum cukup liquidity-nya? Thank you kok, mohon pencerahannya. Jadi gini, kalau waktu gue ngomong liquidity itu gue ngomongin soal balance sheet ya. Nah saat balance sheet ini masih terus turun, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa the Fed ingin membuat inflasi lebih turun ya. Itu kita belajar dulu SMP ya mengenai ya apa peran dari bank sentral begitu ya, dan mereka bisa ngapain aja. Salah satunya adalah nge-tighten the economy, ataupun lebih tepatnya bukan ekonomi sih, mereka nge-tighten the balance sheet. Nah itu akan membuat ekonomi lebih kecekek begitu. Tugasnya apa sekali lagi? Untuk mengurangi inflasi. Dan ya memang seperti yang si Jerome bilang sih, dia pengen menuju 2%. Sekarang belum kena, ya udah dia cekek begitu. Nah liquidity yang kita maksud adalah saat balance sheet mulai naik ya, di mana the Fed mulai membeli berbagai macam ya aset begitu ya. Ya salah satunya adalah yang paling besar yaitu utang negara. Walaupun nggak harus utang negara juga ya, bisa juga utang ke private sector. Tapi
yang akan berpengaruh terhadap ke liquidity yang gue bahas, yang sering kali gue sebut sebagai lack in liquidity ini masa-masa sekarang, itu adalah dengan dia membeli hutang negara, government bonds ya. Nah, government bonds itu dibeli, negara akan punya uang, nah supply di market akan semakin banyak, M2 akan meningkat ya, money supply. Saat money supply meningkat, disitulah hukum supply demand bermain. Supply dari si dolar ini banyak, orang-orang jadi gelisah. Waduh, kalau gini caranya, ini dolar bentar lagi atau ya kita nggak bisa ngomong bentar lagi atau kan masih kita ngomong at some point akan jadi lebih tidak berharga. Mereka harus mencari berbagai macam aset yang lebih beresiko supaya profitnya lebih besar. Begitu, karena tahu at some point akan ya kena inflasi. Ya kayak sekarang lah, kerasa kan kita inflasi di US juga kerasa inflasi. Nah, itu efek apa? Itu efek dari QE yang terjadi di cycle kemarin nih. QE, boom ya. Awalnya happy-happy ya, kayak semua orang punya duit. Tapi udahnya apa? Waktu udah QT lu ngerasa sendiri. Jadi lebih miskin. Begitu. Nah itu ya, itu liquidity yang gue bilang masih kurang di market. Jadi orang-orang masih menganggap bahwa udahlah gue lebih baik hold di yang lebih pasti-pasti aja deh. Jangan hold di yang aneh-aneh. Begitu ya. Next. Ricky Ramdhani. Bener nih, wejangan Bang Toshi. Hati-hati, Malin Kundang datang. Iya, ini masih belum ini sih ya. Sebenarnya dihitung Malin Kundang banget sih belum lah ya untuk BTC sekarang kondisinya. Karena biasanya menjadi Malin Kundang tuh kalau udah lewat dari 3-4 bulan. Nah, ini masih belum lah. Ini dihitungnya masih normal lah kasarnya. Dari terakhir kali kena kan di sini nih ya. Ini berapa sih? Ya 3 bulan kan kurang lebih masih oke lah. Masih oke. Cuman ya nggak tahu juga sih at the end of the day. Ya kita tunggu aja. Jebol nggak? Kalau jebol ya udah kita harus siap-siap. Ada potensi bisa lebih sakit perut lagi. Begitu ya. Next. Dari Galaxy Cell, jadilah serakah dan rakus di market ketika orang-orang pada ketakutan untuk beli. Jadilah takut beli ketika orang-orang mulai serakah dan tamak. Salam tebur tuai bang, sehat selalu. Bener ya. Ini quote dari ada yang bilang Soros, ada yang bilang Warren Buffett. Ya pokoknya ini memang satu saying yang cukup benar ya. Cuman dengan satu syarat ya. Jadi rakusnya tetap pakai duit dingin. Kalau udah pakai duit panas nanti turun lagi ya gitu ya. Jadi benar overall, tapi please pakai 3 golden rules. Jadi ini mindset seperti ini oke, tapi ditambah lagi dengan 3 golden rules ya. Oke, next dari Diosaurus ya. Bang Toshi, terima kasih untuk video edukasinya. Saya sudah ikuti video Bang Toshi lumayan lama dan alhamdulillah porto saya sudah mulai berisi. Dan sekarang saya ingin mencoba pakai cold wallet Tangent Bang. Oh ya, kalau untuk pengiriman BTC dari exchange ke cold wallet, gas fee untuk sekali pengiriman BTC rata-rata berapa ya bang? Nah itu beda-beda, tergantung hash rate ya, tergantung hash rate-nya tinggi atau enggak. Kalau tinggi makin mahal ya. Saya sudah coba untuk sekali transaksi bisa kena sekitaran 1 juta rupiah kalau BTC-nya dirupiahkan ya. Baik lagi ya, tergantung hash rate ya. Tapi setelah saya coba lagi, kadang-kadang dikenakan biaya yang lebih murah. Apakah itu wajar bang? Maaf kalau pertanyaan ribet. Enggak, ini nggak ribet ya. Ini pertanyaan berarti kritis ya. Udah pernah nyobain dan kenapa ya berubah-ubah? Nah jadi yang menyebabkan peningkatan atau penurunan dari fee yang kita bayarkan untuk transaksi Bitcoin atau apapun juga itu karena kalau spesifik BTC itu karena hash rate. Gitu. Jadi semakin banyak para miner yang nge-mine, maka hash rate-nya semakin tinggi. Semakin tinggi hash rate ya. Nah, itu akan membuat ya si miner akan lebih mahal lah gitu untuk untuk nge-compute untuk bisa sampai nge-mining gitu. Nah, kalau dari sisi kitanya, semakin banyak orang yang mau transaksi di market ya, mau kirim BTC lewat blockchain, itu juga akan membuat jadi lebih mahal aja. Begitu, sama aja ya kayak supply demand lah gitu. Makin banyak orang yang mau pakai si networknya, maka akan jadi mahal si fee-nya. Begitu. Tapi nanti kalau sampai hash rate-nya mulai turun, ya udah, nanti akan jadi lebih murah lagi juga. Begitu ya, dan ini berlaku bukan cuma BTC ya, ETH juga begitu. Tapi kalau ETH kan udah lebih ke ini ya, dia udah pakai proof of stake, rada beda sedikit. Tapi kalau mau di generalisasi sama ya, ini terjadi karena banyak orang yang ingin menggunakan si blockchain-nya begitu. Jadi demand untuk penggunaan si blockchain Bitcoin itu besar, maka jadi lebih mahal. Kalau demand-nya lagi turun, nggak terlalu banyak yang pakai, jadi murah gitu ya. Next, dari Jerry Mantik, perjalanan mengenal Bitcoin. 1.
pada awalnya bilang Bitcoin scam ya. Kedua, setelah belajar 1 jam masih skeptis, belajar 10 jam jadi trader, 100 jam jadi investor, 1000 jam jadi maksimalis. Salam tempur tuai. Wah, mantap ya. Ya, baik lagi kalau dibilang kalau gue mau bilang in general orang-orang gitu ya, mendingan jadi Bitcoin maxi serius. Kalau mau ngomong rata-rata ya. Karena apa? Untuk trade alts itu dibutuhkan niat lebih gitu, karena lu nggak bisa cuma sekedar trade aja kayak BTC. Enggak, udah banyak sekali orang yang rugi karena berpikir altcoin sama aja kayak BTC. So kalau buat lu yang nggak mau pusing, aduh bang, gua capek bang, hancur terus bang di alts bang, ya dari cycle ke cycle nih, gua udah berapa cycle hancur terus di alts, ya udah, jadilah maksimalis BTC aja, udah beli BTC titik beres gitu ya. Tapi ya kalau buat lu yang pengen belajar dan ya mungkin merasa mampu, ya boleh juga alts gitu ya. Minimal gini deh, minimal 70-30 atau 60-40 gitu. Gitu aja ya, mantap. Beres. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk komennya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano untung kemarin nggak retest ya. Ini walaupun kelihatannya kayak retest tapi nggak. Kita bisa di sini close-nya itu lowest point itu di angka 0,66855. Sementara struktur di 0,66806. Jadi nggak kena ya. Ya moga-moga pada nggak buka ya, karena nggak terjadi retest sebenarnya kemarin. Langsung ke spot aja ya. Untuk spotnya ya berarti udah kena dua si support ini. Selanjutnya ada di angka 0,6397 ya. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB dia juga belum ada setup futures ya. Kita lihat besok. Kalau besok daily closing di atas dari 607, ada potensi bisa buka posisi long dan short di waktu bersamaan ya. Atau bukan bersamaan tapi di hari yang sama. Bisa limit long dan short. Tapi kita lihat besok lah. Kalau dia daily close di atas ya, kalau di bawahnya berarti nggak ada setup ya. Oke, posisi spot ini udah kena 607,8, next di 588,3, dan yang terakhir di 574,9. Yang terakhir OM ya, untuk OM dia sudah terjadi koreksi tapi ya belum sampai ke support. So untuk sekarang ini sebenarnya ini juga struktur sebenarnya. Gua kemarin lupa pasang kayaknya. Oke. Jadi untuk posisi spot di OM ada di 7,56, 7,22 dan di MA20 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, gue ingatkan lagi nanti malam jam 10 kita akan ada CB Consumer Confidence. Buat lo yang punya posisi futures dan lo konservatif, pertimbangkan tutup posisi di jam 10. Buat lo yang buat lo yang agresif, minimal pasang SL ya. Kita tutup seperti biasa dengan reminder 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tak bertuai.
Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.